masak telur. Subuhnya nanti ini masak. Mau mencoba masakannya supaya saya tahu apa yang dimakan anak-anak seperti apa, dari rasa dan dari apa kualitas. Ini saya tadi tahu telur bukan tahu. Ini oke apa sama saya ini. Terus ini kan 2 biji, ternyata ini kamu beneran. Ya, itu beneran. Jadi lauknya hari ini ada dari UPD di daerah mana namanya? Ini Melati buat Bali. Melati, Lomba Adi 2 Yogyakarta. Hari ini MBG yang diberikan kepada anak-anak dan masyarakat yang menerima itu lauknya adalah telur seperti dibuat kayak nugget lah ya, dan juga tahu goreng, dan sayurnya adalah tumis jagung dan tahu siam. Ini kita coba ya. Untuk plantingan kita seperti ini hari ini. Berarti kan ya? Ini buat apa? Jadi ini kotak pisang ya Bu. Nggak bisa tapi nggak bisa karena nggak muat pisangnya di sini. oh iya. Anak berapa tahun namanya? Ini buat TK. Oh, TK. Ini untuk siang. TK ada yang siang, ada yang siang. kan untuk anak-anak TK. Ini telurnya kenapa dibikin kotak supaya bentuknya seperti nugget. Lucu dan Itu anak-anak tertarik. Lalu tahu dan apa? Dan kuning. Ini porsinya cukup lah ya, nggak terlalu besar untuk Iya. anak TK ya. nasinya kita kasih rempah ya. Ini semuanya berasal dari petani, dari UMKM semua kan Pak? Memang udah ada memang Ya, kaldunya dimasak baca. Anak-anak happy banget nasinya. Makan telurnya. Tapi saya makan telurnya dari Enggak. Ini kita ada bapak sama Jadi dari dapur ini jika ada kelebihan dari bahan makanan digunakan masak untuk para karyawan makan ya. Iya. Jadi karyawan pun makan dengan menu yang sama seperti di sini pada masyarakat sehingga kualitas gizinya dari para karyawan juga dapat yang beda ya. Gizinya dapat semua karena kalau masak 5 orang tapi kita nggak tahu rasa kan kita juga nggak tahu. Jadi apa yang mereka makan kita juga nggak cobain apakah itu layak apakah tidak. Jadi kita pagi hari itu ada untuk setiap orangnya jadi untuk cek layakan pemberian kita. Jadi sebelum itu ahli gizinya ada makan Ahli gizi kan menentukan pada ahli gizi juga. Tapi kan ahli gizi belum tentu dia ahli menu masakan chef. Jadi kita diskusi sama chefnya dan yang masak chefnya. Jadi kita diskusi setiap Tim ya ahli gizi berdiskusi dengan tim chef tentang chef yang masaknya untuk menentukan. Karena kan bagi chefnya itu bisa menampilkan yang lebih menarik. Kalau ahli gizi kan menghitung secara kandungan gizinya. Namun chef itu pasti punya plantingan seperti ini. Variasi ya. Gampang ya dari semua ya. Ini yang menerima ya. yang menerima total kita ada total ada 2764 Yang dibikin burger. Padahal sebenarnya memang ada request juga ya Pak dari sekolah bahwa minta makan kering karena mereka ada kegiatan trip sehingga itu bisa request di bawah. Jangan sampai jadi salah tanggap para reviewer bukan yang NDG itu ketika dibuka kok isinya kok bikinnya cuma roti apa kayak burger apa, ternyata memang ada juga request yang diminta dari sekolah karena mereka
ada field trip, mereka mau request mereka minta kering. Betul Ibu. Kadang Seperti itu. beritanya malah dipelitir. Iya, kadang berita itu menganggap ini mau gampangnya aja bikinnya sebenarnya tiap hari. Iya, kesannya tiap hari mau gampangnya, padahal sebenarnya bukan begitu. Iya. Bahwa ini memang dari sekolahnya ada kegiatan di luar, mereka request supaya kan kalau bawa nasi gini, satu kalau dibawa keluar repot, kedua juga kan karena ada kuah, ada apa, jadi takutnya malah tumpah, basi atau apa. Kalau kering dibawa perjalanan field trip itu anak-anak lebih request. Aku malah jatuhnya ke lebih ke snacknya mereka. Iya, benar. Karena mereka requestnya seperti itu. Ini ada sampelnya Bu. Ini rotinya kita UMKM juga. Ini UMKM roti di sini UMKM. kitchen rekomendasi dari dinas UMKM. Rotinya isi keju, mau dirasa juga boleh. Masih terasa semua. Ini roti yang kadang memang dikasih, tapi sekali lagi ya, roti kadang diberikan bukan karena mencari keuntungan besar sehingga kosnya dikecilin atau mau cari gampang, tetapi terkadang roti ini juga kenapa diberikan karena ini request atau permintaan dari sekolah itu sendiri, karena ada kegiatan. Dan rotinya juga nggak hanya roti plain, diberikannya yang isinya ada keju ya, tetap ada proteinnya, dalamnya ada keju. Rotinya saya pegang coba juga lembut. Yang buat UMKM. Dan ini yang pasti produksi UMKM yang terpenting karena tujuan MBG bisa saling bersinergi ya, antara pengusaha dapur MBG dan suppliernya adalah para pengusaha UMKM. Ini saya coba ya, saya semua saya coba. Satu orang itu menghandle satu keju. Yes, betul. Lembut kok, kejunya juga bukan yang bohong-bohong. Enak. Dari kitchen. Ini dari UMKM wilayah sini. Ya kurang lebih yang agak Area areanya sini Sleman. Rekomendasi dari dinas UMKM. Oh memang ada, Dari kita. Kita minta rekomendasi dari berarti kalau dari Sudah bersertifikat lah, sudah. Iya. sertifikat, Betul. perizinan sudah ada, sudah terkurasi ya. Kenyang saya nggak makan pulang. Jika ada request mau field trip gitu ya, Iya. jadi nggak memberikannya dengan tray, tapi seperti goodie bag seperti ini, karena biar dibawa dalam perjalanan kadang-kadang mereka mau mungkin ke candi atau apa ya acara sekolah, tetap isinya kandungannya juga ada, walaupun cuma roti tapi kan tetap dalamnya keju, pisang dan juga susu. Jadi ini snack hitungannya, Iya. tapi dengan nilai gizinya sama, dan itu ditaruh juga dalam goodie bag seperti ini. Ini tapi kan jika ada permintaan request. dari sekolah. Betul. Kalau ada kegiatan ya. Betul Ibu. Cuma sedikit itu cuma berapa? Hari Ya, ini nanti ada catatannya. Jadi ini karena request ya. ini juga kita setiap makanan itu per kloter kita siapkan sampel karena kan takut terjadi hal apapun yang terjadi jangan sampai mungkin Bu. Ya. Kita tetap siapkan sampel itu ada 2-3 sampel itu untuk kita simpan 2x24 jam. Untuk dicek apakah dicek. nanti 24 jam itu dia akan seperti apa. Seperti apa? Betul. Itu setiap hari Ibu. Termasuk makanan kering gini juga kita simpan. Berarti sekarang kesimpulannya juga bahwa yang si penerima MBG juga nggak mentah-mentah menerima apapun yang dikasih. Ada komunikasi ya kan Betul. ya dengan para pengusaha dapur MBG, ada komunikasi seperti menunya, gizinya dan juga request tadi ya. Kalau memang ada permintaan, lalu catatan ada yang alergi, ada yang nggak bisa makan apa, ternyata itu semuanya terkomunikasi dengan baik. Jadi bukan yang penerima MBG itu mentah-mentah apapun yang didapat pas dibuka mereka nggak tahu apa-apa. Betul. Ternyata itu memang terkoordinasi dengan paralel yang cukup komunikatif, cukup baik. Ya Allah. Sebenarnya juga kenapa diminta oleh pemerintah diharapkan menggunakan stainless, karena kalau plastik kan tidak ramah, ada bahan kimia ya. Jadi juga kalau kalian makanan panas ditutup itu juga ya ada resiko tercampur atau terkontaminasi. Tapi kalau stainless ini mungkin dari secara kualitas kayak panas, angetnya semua itu terjaga. Dan pencucian juga lebih aman ya, lebih aman. Takutnya juga kan kalau plastik nanti kena makanan panas, dia makan apa, meles apa. Oh ini ada ruang diskusi rapat ya, ini rapat. Mengeluarkan kita ya? Iya. Iya betul. Oke.
Jadi ini dari Kementerian UMKM juga selalu memantau dan mengikuti ya semua kegiatan atau program yang dijalankan oleh setiap dapur MBG, dan kita juga ikut mengkurasi langsung, sehingga setelah kita survei seperti hari ini kami dari Dharma Wanita UMKM, lalu kemarin sendiri juga dari Deputi Mikro ya Pak, meninjau lokasi, ngecek segala macam kelayakannya, kebersihannya, semuanya sesuai dengan SOP. Maksudnya ini ramah UMKM, tandanya si dapur MBG ini suppliernya melibatkan semua pengusaha-pengusaha UMKM ada di masyarakat sekitar dan juga memperkerjakan masyarakat lokal. Jadi kita Kementerian UMKM memberikan ini. Jadi kepada para pengusaha dapur MBG, nanti kalau bisa libatkan para pengusaha UMKM di sekitar supaya bisa mensejahterakan juga masyarakat sekitar dan bisa membuat membantu mengembangkan usaha-usaha UMKM sekitar, sehingga nanti kita dari Kementerian UMKM akan memberikan lakat seperti ini karena dianggap sudah mensupport UMKM. Seperti harapan Bapak Presiden bahwa program MBG ini bukan hanya semata-mata bicara dikasih makanan gratis, makanan bergizi gratis, tidak, tapi bagaimana dampak manfaatnya itu ke semua. Jadi jangan hanya berpikir kenapa sih program itu kok hanya cuma bagi-bagi makanan aja, padahal di rumah kan juga ada makanan. Ini poin adalah bukan bicara makanan. Makanan memang penting karena Bapak Presiden pengennya kan generasi ke depan harus gizi terpenuhi. Namun program tersebut adalah yang menjadi dampak positifnya, satu, membuka lapangan pekerjaan supaya mengurangi angka pengangguran, sehingga seperti hari ini terbukti dapur ini membuka lapangan pekerjaan semua, tukang masaknya, tukang potong-potongnya, mengemasnya, cuci piringnya, semua masyarakat sekitar. Yang kedua, supplier-suppliernya dari UMKM. Kayak tadi saya tanya gimana ngambil berasnya, rotinya, pisangnya, bahkan mungkin yang jadi pengusaha untuk membuat stainlessnya, kebutuhan seperti sendok itu bisa diambil atau dibeli daripada dagangan-dagangan atau produk-produk dari UMKM. Termasuk ini spon. Nah, spon. Jadi luar biasa bagaimana program MBG ini bukan hanya bicara dikasih makan kenyang, bukan itu, tapi dampak yang lebih lebar lainnya, yang itu sangat mempengaruhi ekonomi kita. Jadi bukan hanya bicara makan apa hari ini, lauknya apa, oh kok cuma makan, kesannya kayak orang tuanya tidak memberi, nggak bisa ngasih makan, kok kayaknya programnya kok kesannya orang tuanya tuh nggak bertanggung jawab kasih. Bukan hanya itu, tetapi kita harus melihat lapangan pekerjaan yang terbuka, peningkatan UMKM dan peningkatan ekonomi. Udah pasti kalau otomatis ekonomi bangsa juga. Bismillah, insya Allah semua program MBG berjalan lancar. Kita support Dharma Wanita UMKM, insya Allah terus akan mendampingi program MBG ini, ikut berpartisipasi dengan kita ikut memantau kelayakan, kualitas dari makanannya, kelayakan dari dapurnya, bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitar dan mengembangkan para pengusaha UMKM.
pembersihan semuanya harus stainless, ya stainless, steril, semuanya pakai masker. Iya, aliran air sanitasinya juga harus Ya, pembuangan air juga. Lalu dapat dia tanggung jawab untuk jadi jadi nggak semata-mata langsung kita langsung dapat Tidak menjadi ada SOP-nya, misalnya harus sama tukang masak. Kalau maksimal itu 47.000. Kita 47 apa aja dijabarin boleh? 47 itu kita mulai dari realisasi 2 orang, terus tim masak itu kita ada 5 orang. Itu sip-sipan ya? Sip-sipan semua. Oke. Ini kan ada 24 jam nggak ada buka yang ada tutupnya. Ya, jadi di sip ya, 5 Iya. orang tukang masak. Oke. Kita tutupnya cuma hari Sabtu. Satu sip tukang masak 5 atau 5 itu dibagi? Enggak, jadi setiap tahapannya itu kan ada orang-orangnya. Jadi dari tim prepare persiapan itu masuk ada sekitar 6 orang. Oke. Di waktu jam 4 jam 5 sampai jam 12 itu mempersiapkan bahan baku Bahan. motong-motong semua mulai dari jam 1 sampai selesai masak itu masuk tim pengolahan tim masak. Oh, jadi dibagi tim worknya adalah berbeda-beda. Jadi tim preparing, persiapan itu di agak awal, jam 5 sore 5 sore. sampai jam 12. Lalu tim pengolahan, paginya yang tim Tim packing mulai dari jam 4. jam 4 subuh ya, packing. Jadi nggak ada orang bilang dari jam sore udah di packing, dari tutup enggak ya. Packing itu di subuh, lalu pendistribusian, lalu ada lagi tim sip yang tadi cuci ya. Nyuci ompreng. Nah, nyuci ompreng itu mulai setelah ompreng yang sudah dimakan, makanan yang sudah dimakan, sisanya itu kita bawa pulang, kita ambil, lalu kita masukkan ke pencucian ompreng tersebut. Itu anak-anak mulai jam 3 sore ya. Karena banyak soalnya ya, dua. jam 3 sore sampai jam 10 malam. Dan untuk mobil ini juga wajib ada ya buat teman-temannya ya. Jadi nggak semata-mata diantar hanya pakai ojek online, mobil orang nggak ya sembarangan. Tapi diantarnya mobilnya pun harus seperti ini, dicap, tertutup, ada stiker bahwa ini Badan Gizi Nasional, segala macam, semua drivernya pun semuanya rekrutannya sudah dilakukan dulu dan Jadi kita ada kemudian dari mitra juga ada. jadi nggak semata-mata dikirim sama ojek online